Pernikahan dilakukan untuk memenuhi syarat keimanan seseorang. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim kita harus memenuhi kewajiban menikah agar iman kita menjadi sempurna. Selain itu, manfaat menikah dalam Islam sangatlah banyak. Pernikahan dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mendapatkan keturunan dan memenuhi hasrat biologis manusia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, seorang suami istri haruslah melakukan hubungan yang dihalalkan bagi keduanya, yaitu berjima. Namun tak sedikit seorang istri menolak ajakan suami untuk berjima dikarenakan beberapa faktor. Misalnya lelah, atau sedang dalam suasana hati yang tidak baik, atau faktor lainnya. Tanpa diketahui, penolakan tersebut menimbulkan dosa bagi sang istri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebarkan syiar dan dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman dan saudaramu, agar apa yang kalian tahu, mereka juga tahu. Hukum wanita tidak melayani suami dalam Islam sudah jelas adalah sebuah dosa besar. Apa saja dosa-dosa tersebut menurut Islam? Dalam sebuah hadis telah dikatakan dari Tolku bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya, sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa istri dilarang menolak ajakan suaminya untuk berjima, sekalipun ia sedang berada di dapur. Itu berarti istri tidak boleh menolak suaminya hanya karena faktor lelah atau dalam suasana hati yang tidak baik. Seorang istri diperbolehkan menolak suaminya apabila ia sedang dalam keadaan sakit, haid, atau setelah 40 hari setelah ia melahirkan. Berikut inilah 10 dosa istri yang menolak ajakan jima dari suaminya. Yang pertama, dilaknat dan dikutuk oleh malaikat. Dalam sebuah hadis telah dikatakan bahwa malaikat mengutuk seorang istri yang menolak suaminya untuk melakukan jima. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatanginya, hingga dia suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholatnya tidak diterima. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang mabuk hingga dia sadar. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang dibenci suaminya. Dan yang ketiga, seorang hamba sahaya yang lari hingga dia kembali dan meletakkan tangannya di tangan tuannya. Yang ketiga, tidak dapat masuk surga. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebagai umat muslim, bahwa surga seorang wanita yang telah menikah ada pada suaminya. Dan apabila seorang istri selalu menolak ajakan suaminya untuk berjima, yang mana hal tersebut merupakan hak seorang suami dan membuat sang suami murka dan tidak mengampuni serta memberikan ridho padanya, maka wanita tersebut telah menjadi istri yang durhaka. Dan seorang istri hanya akan mendapatkan surga apabila ia menjadi istri yang solehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Diriwayatkan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridho terhadapnya, maka pastilah ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang keempat, tidak mendapatkan ridho suami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang istri selalu membangkang suami dengan menolak ajakannya, maka wanita tersebut bisa jadi tidak akan mendapatkan ridhonya suami, apalagi sang suami sampai murka. Dan bagi wanita muslimah yang telah menikah, ridho suami adalah ridhonya Allah. Yang kelima, mendapatkan dosa. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan jima, maka ia telah mendapatkan dosa. Karena menurut Islam, seorang istri yang melayani suaminya dianggap sebagai pahala. Kemudian yang keenam, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, untuk wanita yang telah menikah, ridho suami adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan murka suami juga murkanya Allah. Dan apabila seorang istri membuat suami murka dikarenakan penolakan yang dilakukan terhadap suaminya, maka sudah dapat dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka terhadapnya hingga sang suami meridhoinya.
Yang ketujuh, menjadi istri durhaka. Istri yang selalu menolak untuk diajak berjima oleh suaminya dan menyebabkan suaminya murka, bisa jadi ia akan masuk ke dalam golongan istri yang durhaka. Dalam perkara ini, suami yang terus-menerus mendapatkan penolakan dari istrinya, sedangkan seorang laki-laki menginginkan agar hasratnya terpenuhi. Sang suami akan berpikir untuk berpaling dan mencari wanita lain yang bisa memenuhi hasratnya. Dikarenakan hasrat laki-laki dalam kebutuhan biologis lebih besar dibandingkan hasrat wanita, dan laki-laki lebih sulit untuk mengendalikan hasratnya dibandingkan wanita. Jadi, sebagai istri soleha, akan lebih baik apabila senantiasa mengikuti perkataan dan memenuhi permintaan suami, selama hal tersebut masih tergolong dalam kebaikan. Menerima ajakan berjima suami, selain sebagai wujud memenuhi kewajiban istri terhadap suami dalam Islam, juga dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga dan menjaga agar keluarga tetap harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan hal tersebut juga merupakan salah satu tips keluarga bahagia dalam Islam. Sebagai tambahan, berikut ini 25 dosa istri kepada suami. Yang pertama, berlebihan dan menuntut kesempurnaan. Kurang mempercantikkan diri di hadapan suami, kurang memperhatikan orang tua suami, menyebarkan masalah rumah tangga kepada orang lain, kurang memperhatikan posisi dan status sosial suami, membebani suami dengan banyak tuntutan, mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur, memasukkan orang yang tidak diizinkan suami ke dalam rumahnya, kurang membantu suami dalam kebajikan dan ketakwaan, bersikap nusyus terhadap suami, membuat suami risau dengan banyak menjalin hubungan, lalai dalam melayani suami, menolak ajakan suami berhubungan badan, menaati suami dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruknya perilaku istri bila suami berpoligami, keluar dari rumah tanpa seizin suami, istri yang ikhtilah dan tabaruj di hadapan kaum laki-laki, cemburu berlebihan terhadap suami, kurangnya perhatian terhadap keadaan dan perasaan suami, lalai dalam mendidik anak-anak. Istri mendeskripsikan seorang perempuan kepada suami, menyebarluaskan rahasia tempat tidur, kurang setia terhadap suami dan menggugat kepimpinan suami, kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpisah dari suami. Wallahu a'lam bishawab. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.